Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando. Jadi mereka yang masih berakal itu merasa Gibran itu yang tidak layak untuk dipamerkan sebagai simbol dari kepemimpinan politik Indonesia. Karena itu malu misalnya tokoh-tokoh PAN ini untuk taruh foto Gibran tuh. Sama seperti SBY. Kalau SBY terang-terang dari awal dia cuma pro Prabowo tidak pro Gibran tuh kan, itu lebih jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Reaksi Realitas, yang mana kalian akan mendapatkan informasi baru, berita baru, dan tentunya masih hangat diperbincangkan. Berita kali ini yaitu yang terjadi pada rapat Rakornas yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terjadi pada tanggal 7 November hari Kamis 2024 kemarin. Yang mana salah satu menteri Maura Sirait meminta izin kepada Gibran untuk tidak menampilkan fotonya. Hanya beliau menampilkan foto Prabowo Subianto, yaitu presiden kita, dalam slide presentasinya. Dengan hal tersebut memberikan perbincangan para netizen. Dengan hal tersebut membuat Bazar Mulyono, atau lebih dikenal dengan pendukung Joko Widodo, tidak terima dan mempermasalahkan Maura Sirait dengan tidak menampilkan foto Gibran dalam slide presentasinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video kali ini. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando. Kalau foto Gibran sebagai Wapres nggak dipasang oleh salah satu menteri kabinet Pak Prabowo, kayaknya bener diasumsi banyak orang kalau Gibran dipasang hanya untuk mendulang suara. Gue sebut aja inisial menterinya, Maura Sirait. Alasannya sih, katanya kita satu komando dengan Pak Prabowo, jadi nggak usah pasang foto Gibran. Bukan bermaksud mengadu domba, tapi pernyataan ini kok kayak ngerendahin, seakan-akan Gibran selevel dengan mereka, sekalipun Gibran adalah wakil presiden. Dan seperti biasa, Gibran hanya tersenyum. Gini loh Pak, yang dipilih rakyat itu adalah Prabowo dan Gibran, bukan Muarar. Apa jangan-jangan Bapak nggak senang dengan Gibran? Ingat Pak, dalam konstitusi, wakil presiden kita didesain untuk menjadi bayang-bayang presiden. Ketika presiden berhalangan, wakil presiden secara mutatis menjadi pengganti. Ya, kalaupun keduanya berhalangan, negara akan dijalankan secara triumvirat, yang kebetulan lagi-lagi bukan kementerian yang Bapak pimpin. Atau jangan-jangan Gibran Bapak anggap masih kecil. Karena ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Kalau tapi apa kayak itu ya tidak ada masalah. Coba jangan sampai jadi persoalan ya sekarang ini menjadi masalah kecil. Terima kasih Pak. Saya cuma mengingatkan saja. Ya, kalau yang ini Pak Sarip saya mau menanggapi. Dokumen yang lain nggak ada presiden dan wapresnya juga nggak masalah Pak. Ya sebentar. Saya mau menanggapi Pak Sarip ini, politik itu kalau tidak menggelitik nggak asik, cukup sampai di situ saja Pak. Jadi mereka yang masih berakal itu merasa Gibran itu yang tidak layak untuk dipamerkan sebagai simbol dari kepemimpinan politik Indonesia. Karena itu malu misalnya tokoh-tokoh PAN ini untuk taruh foto Gibran tuh. Sama seperti SBY. Kalau SBY terang-terang dari awal dia cuma pro Prabowo tidak pro Gibran tuh kan, itu lebih jujur. Nah PAN ini juga mau niru SBY, tetapi SBY nggak akan bilang Demokrat itu partainya Jokowi. PAN ini lemah sekali ternyata tuh. Udah malu-malu untuk taruh foto Gibran atau menghindar, jangan sampai. Bayangin misalnya kalau foto Gibran ada di baliho di Sumatera Barat, itu pasti PAN itu drop lagi di situ, padahal di situ kan. Kan itu dasarnya tuh. Jadi teknik itu gagal lagi tuh, orang akan bilang ya Anda nggak taruh foto Gibran, tetapi menurut ketua umum PAN itu adalah partainya Jokowi lah, itu lebih parah lagi tuh kan. Jadi kemampuan psikologi untuk bertahan udah hilang. Jadi PAN ya udah kita anggap partai masa lalu, ngapain pilih PAN? Ini DPR nggak ada kapok-kapoknya nih. Sekarang foto Mas Gibran nggak dipasang di gedung DPR. Ini siapa sih ketuanya nih? Nggak ada kapok-kapoknya. Terus untuk pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor sampai sekarang itu belum disahkan. Ini siapa ketuanya nih? Mas Gibran, nggak usah takut. Mas Gibran itu dipilih sama rakyat, jadi nggak usah takut sama binatang-binatang merah tersebut.
kita semua rakyat mendukung Mas Gibran. Ntar lama-lama nih diseruduk rakyat di gedung DPR nih, diseruduk rakyat nih. Cuman perkara foto Gibran gak dipasang aja, ini orang pada nangis. Langsung pada siap-siap nih mau pilih Gibran buat Pilpres 2029. Udah kayak ajang mencari bakat. Yang paling sedih ceritanya paling tinggi SMS-nya. Ya demokrasi sih bebas-bebas aja. Tapi gak ada yang lebih lucu lagi apa? Ini foto Gibran gak dipasang, lagi ada clue apa nih? Apa nih korupsi yang bakal dibongkar nih? Saya yakin Marwara Sirait tidak bermaksud melecehkan dan atau tidak menganggap Gibran dengan tidak memasangnya foto Gibran bersamaan dengan Prabowo dalam materi presentasinya mengenai apa yang menjadi gebrakan Marwara Sirait sebagai menteri sekarang ini. Dan saya juga yakin bahwa Gibran sendiri tidak merasa dilecehkan atau tidak dianggap. Tetapi yang masalahnya di sini adalah Marwara tidak memperhatikan konteks masyarakat Indonesia. Bagi seorang politisi seperti Marwara Sirait, seharusnya hal itu bukan lagi harus diajarkan. Tetapi namanya juga manusia, bisa alpa. Sehingga tanpa disadari oleh Marwara Sirait, ucapannya itu justru bisa ditanggapi secara beragam dan cenderung negatif oleh khalayak banyak. Ingat, masyarakat kita, masyarakat yang seringkali mengedepankan emosi ketimbang akal budi yang baik. Nah, karena itu juga ya ini semacam koreksi juga ya, bukan cuma bagi Marwara Sirait, para politisi, public figure harus mampu berucap secara tepat guna dalam kaitan dengan konteks masyarakat pendengar di Indonesia ini. Oke, jadi itu saja. Karena memang saya yakin track record seorang Marwara Sirait yang tegas terhadap hal-hal yang benar, dia harus bela, bahkan dia rela kehilangan apapun, yang penting dia mempertahankan kebenaran. Track recordnya sudah kita ketahui, dan juga dia sangat dekat dengan Jokowi. Narasi-narasi yang dia bangun, sikap dan tindakan yang dia tunjukkan selama ini, justru dia berada di pihak Pak Jokowi. Maksudnya berada di pihak perjuangan untuk Indonesia yang maju. Nah, bersama Pak Prabowo sekarang. Jadi hanya kepleset saja, tapi memang ucapannya berimplikasi politik sesuai dengan konteks masyarakat kita yang sering mengedepankan atau lebih mengedepankan perasaan, ya. Jadi ini perlu jadi pelajaran penting juga bagi Marwara Sirait, bahkan bagi politisi yang lain. Oke, manusia bisa keliru, tetapi kita tahu bahwa motivasi itu penting. Ya, saya yakin Marwara Sirait memiliki motivasi yang bagus. Perjuangannya sudah terbukti sampai sekarang ini. Oke, selamat berjuang. Setuju Pak Menteri, sepakat. Nggak usahlah pasang-pasang foto Mas Gibran itu. Foto Pak Prabowo saja Pak, biar satu komando Pak. Itu lebih aman dan nggak bikin ribet Pak. Bayangkan aja Pak, misal jenengan pasang foto Mas Gibran, terus tiba-tiba jenengan lagi rapat. Oke anak buah, kita buat rumah rakyat cukup satu pintu, satu jendela aja ya, biar hemat budget. Lah tiba-tiba dari atas foto Mas Gibran. Nggak setuju Pak. Apa-apaan itu cuma satu pintu. Belum lagi misal rapatnya mulai panas Pak, lagi serius-seriusnya tegangan tinggi, tiba-tiba foto Mas Gibran nyeletuk lagi nih. Apa-apaan ini Mas Menteri ini? Kok kayak saya kurang serak ya? Programnya kok gini ya? Nah, itu kan malah nanti bikin ribet Bapak. Betul Pak, nggak usah dipasang aja Pak foto Mas Gibran Pak. Itu lebih aman nanti buat Bapak ketika lagi rapat. Mas Gibran itu bukan orangnya aja Pak yang hebat Pak, fotonya juga hebat Pak, nanti bisa ngoreksi Bapak. Terima kasih Pak, jangan dipasang.
Marwar Sirait. Stop mencari pembenaran, stop merasa yang paling benar, apalagi merasa mendukung dengan cara yang benar. Jangan merasa kalau Anda itu paling benar ataupun paling pintar di negeri ini. Sedangkan rakyat Indonesia banyak yang pintar dan mungkin banyak yang lebih pintar daripada Anda, tapi tidak memiliki jabatan. Oke? Marwar Sirait, nggak usah ngomong kita satu komando kepada Presiden Prabowo. Kita rakyat juga tahu. Ya, tapi perlu Anda ingat, seorang wakil presiden adalah tangan kanan dari presiden langsung. Ketika presiden tidak ada, presiden berkoordinasi dengan wakil presiden dan wakil presiden yang akan memberikan keputusan berdasarkan keputusan dari presiden juga. Jadi presiden dan wakil presiden ini adalah satu kesatuan. Sebelum mereka menjabat jadi presiden dan wakil presiden, mereka telah bersepakat dengan visi misinya. Ketika Mas Gibran tidak sepakat atau tidak setuju dengan visi misi Pak Prabowo, nggak mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran bersatu. Ya, ketika kemenangan mereka itu ada dari pendukung Pak Prabowo, ada juga banyak pendukung dari Mas Gibran. Ya, kalau mereka nggak bersatu, mereka nggak akan menang. Bisa saja, ya kan? Dan Anda nggak mungkin dapat jabatan sebagai menteri dan nggak mungkin lantang kali mulutmu seperti ini, ya. Ingat itu Marwar Sirait. Presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan. Bukan karena pendukung Pak Prabowo saja, tapi bukan hanya pendukung Mas Gibran saja, tapi pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bersatu. Akhirnya Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menang dan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, ingat, wakil presiden adalah tangan kanan dari presiden langsung. Dan bedakan wakil presiden dan menteri seperti Anda itu beda level, beda kelasnya. Ya, itu Marwar Sirait. Jangan semakin membuat rakyat geram, rakyat muak dengan tingkah laku Anda mencari pembenaran dan merasa paling benar. Oke, salam Prabowo Gibran NKRI harga mati. Apakah di gedung DPR tidak ada fotonya Mas Gibran Raka Buming Raka? Jawabannya ada, ya, ada. Di gedung DPR ada foto Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia lengkap, ya. Gue tahu semua ini berawal dari potongan-potongan video pada saat DPR mengadakan rapat kerja bersama Menteri PKP Marwar Sirait. Dari potongan-potongan video itu, akhirnya banyak yang salah paham, mengira kalau di gedung DPR yang tidak ada fotonya Mas Gibran. Faktanya ya, yang tidak ada fotonya Mas Gibran itu di dokumen presentasi dari Kementerian PKP, oke? Nah, ini juga dibuka nih di Rakornas kemarin, dan Bang Marwar Sirait gitu ya, mengatakan kalau kita satu komando di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto, makanya hanya ada fotonya Pak Prabowo. Gini ya, gua cuman berharap kita pendukung Prabowo Gibran jangan sampai menanggapi segala sesuatunya dengan emosi. Jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita terpecah belah karena hal semacam ini. Setahu gua, Bang Ara ini adalah loyalisnya Pak Jokowi, ya. Beliau ini keluar dari PDI untuk mendukung Prabowo Gibran. Jadi artinya tuduhan-tuduhan di komentar-komentar itu nggak benar, oke? Dan statementnya Bang Ara ini diiyakan dari pidatonya Mas Gibran yang ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi. Dengerin. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Oke. Semoga kalian bisa mengerti dan tidak ada kesalahpahaman lagi. Dan ingat ya, jangan mau diadu domba, jangan terprovokasi. Teruntuk pendukung Prabowo Gibran. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Dan untuk selebihnya kami akan kembalikan kepada kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.